Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerbak harumnya bunga melati, dipatuk burung pipih. Jumpa lagi kita di podcast ini, di channel @Nizar Mepit. Salam cerdaslah, cermat, efektif, runut, dahsyat, lengkap dan akurat. Sahabatku, ayah bunda yang berbahagia, mudah-mudahan di hari ini ayah bunda dalam keadaan sehat, optimal, diberi kemudahan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tentunya diberi rezeki yang barokah, rezeki yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tips cara mencegah stunting di masa kehamilan. Ayah bunda, masa hamil memerlukan waktu selama 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Tetapi kalau menurut ilmu agama dan ilmu fisiologi, maka kehamilan itu memerlukan waktu selama 290 hari. Ayah bunda yang berbahagia, di masa kehamilan trimester pertama itu memerlukan pertumbuhan organ tubuh secara sistematik dan progres sangat cepat, sangat memerlukan kebutuhan gizi terutamanya. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022 yang lalu, dilaporkan bahwa kejadian anak stunting di masa kehamilan sekitar 18,5%. Ayah bunda, stunting di masa kehamilan mulai terdeteksi sejak usia 120 hari ke atas atau 16 minggu ke atas, ayah bunda. Jadi kalau kita berdasarkan ilmu medis, kalau mengukur kehamilan itu dihitung umurnya per minggu, ayah bunda. Bukan per bulan, bukan per hari, per minggu. Jadi 16 minggu itu mulai tanda-tanda kehidupan terdeteksi pada rahim ibu hamil. Sesuai dengan Al-Quran yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa 40 hari pertama sejak pembuahan itu sperma kita dikumpulkan menjadi daging. 40 hari kedua daging-daging tadi dikumpulkan menjadi tulang belulang, menjadi organ dan seluruh organ di tubuh. Kemudian 40 hari ketiga baru ditiup roh sebagai nyawa, tanda kehidupan pada manusia. Mulailah terdapat gerakan-gerakan janin pada usia 120 hari atau 16 minggu, ayah bunda. Oleh karena itu, ayah bunda, jadi pencegahan stunting di masa kehamilan dimulai sejak usia 4 bulan ke atas. Namun proses terjadinya stunting itu sudah dimulai sejak pembuahan, ayah bunda. Karena masa-masa itu tubuh sedang berusaha untuk mengumpulkan daging-daging tadi menjadi organ, itu memerlukan zat-zat gizi, ayah bunda. Jadi 40 hari yang kedua, tahapan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, berdasarkan ilmu kesehatan, bahwa 3 bulan pertama itu harus kita penuhi makanan, asupan yang bergizi sesuai dengan standar dibutuhkan, ayah bunda. Oleh karena itu, ayah bunda, di masa pemeriksaan kesehatan itu ada 10 unsur yang harus diperiksa oleh bidan kepada ibu hamil. Gunanya apa? Untuk mendeteksi status gizi ibu hamil. Karena kalau status gizi ibu hamil sudah terdeteksi, inilah jadi permasalahan yang harus diidentifikasi, adakah indikasi dengan stunting. Apa saja pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka mendeteksi stunting. Terutama untuk menentukan pertumbuhan
janin di dalam rahim. Diukur berat badan ibu hamil, apakah terdapat tren peningkatan? Biasanya usia kehamilan 3 bulan pertama itu peningkatan berat badannya kira-kira setengah kilo, maksimal 500 gram. Jadi bulan pertama ke bulan 2 naik berat badan setengah kilo, bulan kedua naik setengah kilo, bulan 3 naik sekitar setengah kilo. Ketika usia kehamilan masuk 4 bulan sampai 9 bulan, itu rata-rata peningkatan berat badannya minimal 1 kilo, ayah bunda. Jadi pertumbuhan berat badan ini tadi diukur dengan posisi kepala janin dengan pundus uteri berapa sentimeter. Nah, dari situ kita bisa mengukur perkiraan berat badan janin ketika itu, ayah bunda. Nah, disitulah mulai terdeteksi posisi janin di dalam rahim, apakah terjadi stunting atau tidak, karena terukur di tinggi pundus uterinya. Itu yang pertama, ayah bunda. Oleh karena itu, ayah bunda, ayo datang ke kelas ibu hamil atau di posyandu setiap bulan, karena dengan mendeteksi kesehatan ke Polindes atau kelas ibu hamil atau di posyandu, itu adalah merupakan langkah-langkah cerdas untuk mencegah stunting. Yang kedua, ayah bunda, apabila terdeteksinya status gizi ibu hamil yang diukur dengan lingkaran lengan. Lingkaran lengan ini diukur, ayah bunda, apabila lingkaran lengan itu kurang mencapai dari 23,5 cm, berarti ibu itu mengalami gizi yang kronis. Ibu itu mengalami kekurangan gizi, energi yang kronis. KEK, istilah yang kita kenal sekarang, bunda. Artinya proses kekurangan gizi pada ibu hamil itu sudah sejak lama. Mungkin sejak calon pengantin, yang jelasnya sebelum hamil dia sudah mengalami permasalahan gangguan gizi. Ini, ya bunda, harus kita deteksi sedini mungkin lingkaran lengan ibu hamil agar janin di dalam rahim itu terdeteksi lebih cepat, lebih bagus. Yang ketiga, ya bunda, mendeteksi kondisi hemoglobin atau oksigen di dalam darah, apakah ibu hamil mengalami kekurangan darah atau tidak. Kalau ibu hamil nilai hemoglobin yang normal yaitu di atas 11. Nah, jika hasil pemeriksaan ditemukan di bawah 11, artinya ibu itu mengalami kekurangan darah. Nah, kekurangan darah ini bisa menyebabkan anak stunting karena sumber makanan janin di dalam rahim itu melalui peredaran darah, ya bunda. Nah, kalau peredaran darah kurang, akibatnya sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengantar ke janin itu berkurang, akibatnya terhambat. Nah, inilah cekal bakal terjadinya stunting di dalam janin. Itu kira-kira, ayah bunda, faktor penyebab terjadinya stunting pada janin ketika ibu hamil. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasinya? Oleh karena itu, ayah bunda, kita harus cegah supaya janin di dalam kandungan ibu tidak terjadi stunting. Pertama yang harus dilakukan, ayah bunda, adalah kita harus menjamin agar istri kita yang sedang hamil dapat mengakses pelayanan kesehatan, baik pelayanan di posyandu, pelayanan di kelas ibu hamil, maupun pelayanan di Polindes atau Puskesmas sesuai dengan anjuran bidan desa atau dokter. 6 kali, ayah bunda, berkunjung ke pelayanan kesehatan selama kehamilan. Kehamilan pertama, bulan 1, 2, dan 3 itu dinamakan trimester pertama, minimal 1 kali, ayah bunda. Di situ untuk mendeteksi posisi ibu, apakah terjadi mual-mual, apakah terjadi gejala-gejala samping masa kehamilan. Jadi terdeteksi. Pada kehamilan trimester kedua, yaitu bulan keempat, bulan 5, dan bulan 6,
minimal 2 kali ayah bunda. Kalau seandainya ayah bunda menginginkan ke setiap bulan, itu lebih bagus. Ini pemerintah menetapkan selama 3 bulan kedua minimal 2 kali berkunjung ke puskesmas, poskesdes, atau kelas ibu hamil, atau juga ke posyandu. Silakan. Yang penting ibu hamil diperiksa oleh bidan untuk mendeteksi apakah ada tanda-tanda kelainan status gizi atau tanda-tanda gejala yang lain yang berhubungan dengan kehamilannya, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan janin ayah bunda. Itu semester kedua. Sementara semester ketiga itu wajib berkunjungan 3 kali ayah bunda. Bulan 7 sekali, bulan 8 sekali, bulan 9 sekali persiapan persalinan ayah bunda. Nah, dengan berkunjung 6 kali selama kehamilan itu, kan kita sang suami memastikan istri kita berkunjung untuk menerima pelayanan itu. Oleh karena itu ayah bunda, kita harus bisa menjamin apakah istri kita memiliki kartu BPJS. Ini harus disiapin ayah bunda, supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Jika istri kita belum memiliki BPJS dan memang keluarga itu belum memiliki BPJS, ini teman-teman KPM, kader pembangunan manusia dari desa, atau kawan-kawan TPK, tim pendamping keluarga, untuk memfasilitasi agar ibu hamil tadi mendapat BPJS-nya. Ini harus dipastikan pelayanan itu dapat diakses oleh ibu hamil. Yang kedua, dengan memastikan kartu BPJS, kita pastikan juga apakah ibu hamil itu terdaftar di data DTKS di desa. Nah, ini kita wajib meng-cross-check dengan operator SIK-NG. Adakah ibu hamil di desa yang kita cek berdasarkan kondisi status gizi dan risikonya? Jika belum terdaftar, nah kita fasilitasi teman-teman KPM dan teman-teman TPK untuk memfasilitasi agar ibu hamil itu terdaftar di DTKS. Itu yang pertama, ayah bunda, yang harus kita lakukan. Yang kedua, ayah bunda, setelah ibu hamil terdaftar di BPJS, terdaftar di DTKS, maka kita bisa melakukan intervensi kegiatan itu. Jika lingkar lengan ibu hamil kurang dari 23,5 cm, maka ibu hamil itu wajib mendapat pemberian makan tambahan. Kalau ibu hamil wajib mendapat makanan selama 120 hari, ya bunda. 120 hari ini harus dialokasikan anggarannya, dan berdasarkan petunjuk Kementerian Desa dialokasikan melalui dana desa. Nah, ini kita pastikan agar teman-teman KPM atau TPK memastikan untuk mengalokasikan bantuan dari desa untuk menyediakan makanan gizi yang berimbang. Selama 120 hari itu ayah bunda, yang wajib diberi makan dengan isi piringku penuh, artinya ada nasi, ada lauk, ada sayur, dan ada buah-buahan itu ayah bunda. Nah, kalau berdasarkan status nilai gizinya, ibu hamil itu harus makan 2 kali porsi ketika ibu tidak hamil. Jadi kalau formulasinya, nasinya itu 2 centong, jadi pagi 2 centong, siang 2 centong, malam 2 centong, 3 kali sehari. Ayah bunda, ini kebutuhan makanannya. Sayur-mayurnya yang berasal dari asam folat, yaitu sayuran yang berwarna hijau, yang banyak terdapat dari kacang-kacangan, dari brokoli atau daun kelor. Dan sayur ini mutlak dimakan oleh ibu hamil minimal 4 mangkok tanpa kuah. Jadi mungkin pagi 1 mangkok, siang 2 mangkok, malam 1 mangkok, ya benar. Jadi 4 kali, 4 mangkok.
Ya, itu untuk sayurnya yang mengandung asam folat. Selain sayur yang mengandung asam folat, pada masa kehamilan pertama, 3 bulan pertama itu ibu hamil harus makan tablet tambah darah, yaitu tablet Fe. Nah, tablet tambah darah ini mengandung asam folat, meskipun nilainya kecil, tapi itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh ibu hamil yang sedang mengalami kek tadi. Karena tubuh ibu hamil yang mengalami kek itu, tubuh itu sedang membentuk pertumbuhan tulang dan otak. Nah, pembentukan tulang dan otak diperlukan zatnya yaitu asam folat, ayah bunda. Maka dipenuhi kebutuhan asam folat biar anak kita tidak terjadi stunting ke depan, ayah bunda. Yang kedua yaitu unsur kolin. Kolin itu terdapat dari protein hewani seperti daging, bisa dari ikan, bisa telur. Ini, ayah bunda. Nah, kalau seandainya daging-daging ini tadi dapat diberi makan kepada ibu hamil tadi sesuai dengan porsinya. Jadi kalau telur, 4 telur, ayah bunda sehari. Jadi pagi 1 telur, siang 2 telur, atau malam 1 telur. Bisa juga ditukar, ayah bunda. Pagi 1, siang 1, malam 2. Bisa. Silakan, yang penting standarnya 4 telur, 4 ekor telur untuk ibu hamil, ya bunda. Ikan demikian juga sama, ya bunda. 4 potong. Potongnya potongan ibu rumah tangga. Jadi ikan 1 potong untuk makan pagi, 2 potong untuk makan siang, dan 1 potong untuk makan malam. Atau diselang dengan telur tadi boleh juga, ya bunda. Yang penting 4 telur itu, 4 potong ikan itu dibutuhkan dalam 1 hari sebagai dosisnya, ya bunda. Itu dari untuk kolin, ya bunda. Itu zat besi, ya bunda. Zat besi tadi dijelaskan sama dengan asam folat, yaitu sayur-sayuran yang mengandung serat. Nah, banyak sayur-sayur yang mengandung serat, ya bunda. Bisa kita pakai daun singkong, bisa juga brokoli, atau juga daun kelor, ya bunda. Itu dapat. Yang penting sayur-sayuran warna hijau dan banyak mengandung serat. Itu, ya bunda. Kemudian, ya bunda, yang tak kalah penting juga, ya bunda, dalam makan itu tentu yang mengandung serat itu adalah biji-bijian. Kalau seandainya kita lihat dari ini adalah biji kacang, bisa juga jadi tempe, ya bunda. Kalau tempe dimakan dalam 1 hari itu 4 potong, ya bunda. Kalau tahu 8 potong tahu. Jadi kita atur, kalau 4 potong berarti pagi 1 potong, siang 2 potong, atau malam seling dengan siang bisa jadi. Yang penting 4 potong. Untuk tahu 8 potong, silakan ayah bunda mengatur, menyesuaikan posisinya. Itu kacang-kacangan bisa untuk sebagai kolin, bisa juga sebagai serat, bisa juga sebagai protein dari nabati, ya bunda. Dan terakhir, sumber makanan yang berasal dari protein, ya bunda. Protein sama dengan posisi dengan kolin tadi, ya bunda. Ada ikan, ada daging, ada telur, ya bunda. Sesuai dengan porsinya, ya bunda. Jadi bisa kita seling dengan protein yang berasal dari nabati, tempe, dan tahu. Ini isi piringku, ya bunda. Nah, isi piringku ini mutlak dibantu desa berdasarkan petunjuk dari Kementerian Desa 1 minggu sekali, ya bunda. Jadi yang selebihnya itu diupayakan keluarga itu menyediakan sumber makanan yang murah, meriah, tinggi protein sesuai dengan arahan yang dijelaskan tadi, ya bunda. Sumber makanan yang wajib dilakukan sebagai menu utama yang bersumber dari dana desa minimal 1 minggu sekali, ya bunda. Sementara untuk sisanya bisa dilakukan seperti kudapan, ya bunda. Jadi kudapan itu bisa dibuat ginsun sesuka,
dengan kreativitas kader-kader KPM dan TPK mengadakan demonstrasi untuk membuat sumber makanan itu. Sumber kalorinya dari kentang, sumber asam folatnya itu dari daun kelor, sumber zat besinya dari daun singkong dan daun kelor, sumber kolinnya itu ada di wortel dan ada dari brokoli. Untuk pelemaknya itu ada pada genjer. Sedangkan protein untuk kolinnya itu berasal dari ikan lele. Sumber bahan makanan ini semuanya di blender ya Bunda. Jadi ikannya tadi di blender dua, satu di blender halus, satu di blender kasar ya Bunda. Yang blender halus dicampur dengan sumber sayur-sayuran tadi di blender halus itu menjadi kulit tutupan daging yang di blender kasar tadi. Nah itu dibuat sebagai isinya lalu dikukus. Nah kira-kira 15 menit atau 10 menit maka dimsum untuk selesai, siap dihidangkan. Nah ini adalah kudapan yang harus dilakukan dan harus dimakan oleh ibu hamil minimal 3 kali sehari ya Bunda. Jadi untuk bisa sarapan pagi, bisa juga untuk sarapan sore hari, bisa juga untuk makan menjelang makan malam ya ringan-ringan kira-kira jam sudah isya gitu. Nah itu untuk persiapan itu. Nah kudapan ini berdasarkan petunjuk dan literatur yang disampaikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah desa melalui dana BLT. Itu ayah bunda pemberian makan tambahan kepada ibu hamil yang mengalami KEK. Selanjutnya ayah bunda yang perlu kita pastikan juga di sini ayah bunda adalah memastikan perilaku hidup sehat. Jadi ibu hamil diyakinkan benar supaya tidak terkontaminasi dengan asap, terutama asap rokok ayah bunda. Jadi kita mengedukasi keluarga supaya tidak merokok, atau kalau merokok harus jangan di dekat ibu hamil atau merokok di luar rumah. Ini ayah bunda kita yakinkan dengan kondisi-kondisi PHBS yang demikian sehingga benar-benar ibu hamil mengalami kondisi yang sehat dan sehat memang sehat optimal. Ketupat di belah 4 semoga bermanfaat. Qul am wa antum bi ghairi wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.